Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala rasulina wa nabiyyina wa qudwatina wa sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Dina billahi rabbana wa dina islam dina wa bi Muhammadin nabiyyin wa rasulih. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma sudurana bi faydil iman bik wa jamil al-qur'ani wa hina bi ma'rifatik wa amitna ala syahadati bi sabilik innaka ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Baik sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita fikih muamalah, dan tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki hari raya Idul Fitri. Masya Allah ya. Dan ada syaratnya Pak ya, kalau mau Idul Fitri harus puasa dulu. Masya Allah. Nikmatnya orang yang berpuasa itu salah satunya adalah berbuka, yang tidak merupakan nikmat yang tidak ada taranya, tidak bisa ditandingkan kecuali untuk mereka yang sama-sama puasa. Kita berharap semoga kita semuanya di bulan Syawal ini diberikan kesehatan, keberkahan, dan diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Amin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin. Baik sekalian, tema kita masih tetap fikih muamalah. Kita masih melanjutkan khosais atau karakteristik fikih muamalah yang sudah kita bahas kemarin. Yang pertama, al-aslu fil asya'i al-ibahah. Prinsipnya segala sesuatu dalam muamalah itu adalah boleh. Nah, itu prinsipnya. Kecuali ada dalil yang mengharamkan. Tapi prinsipnya adalah semuanya boleh, kecuali yang dilarang boleh saja. Yang kedua, karakteristik dari fikih muamalah adalah berorientasi pada illah dan maslahah. Illah itu artinya konsideran, pertimbangan, dan maslahah artinya yang ingin didapatkan, tujuannya mendatangkan kemaslahatan. Itu yang kedua yang kita bahas juga ya. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu banyak dipengaruhi oleh adat atau kebiasaan di masyarakat. Muamalah itu sangat dipengaruhi oleh kebiasaan adat di masyarakat. Sudah juga kita bahas. Kemudian yang keempat, bahwa fikih muamalah itu bercirikan bersifat dinamis, hayawiyah, dinamis. Jadi yang akan kita bahas. Nah, dinamis ini untuk dibedakan dengan ibadah. Ya, kalau ibadah itu statis. Namanya ibadah itu sholat subuh sejak zaman Nabi sampai hari kiamat tetap jumlahnya 2 rakaat. Tidak ada 2,5 atau 3, tidak ada yang subuh ya 2 rakaat. Atau misalnya dikurangi jadi 1 rakaat, tidak akan. Ya, tetap namanya ibadah maudhu itu sifatnya statis, tetap tidak boleh ada perubahan. Itu namanya. Tapi kalau muamalah kebalikannya, sangat dinamis.
Jadi jumlah rakaat itu nggak dipengaruhi misalnya kita kaya apakah miskin, sehat apakah sakit, ya, sedikit rame banyak orang apakah sendirian, ya, di negeri manapun tetap 2 rakaat. Ya, mau ada pandemi atau tidak tetap 2 rakaat. Ya, subuh itu. Itu ciri khasnya ibadah. Kalau muamalah kebalikannya. Muamalah itu sangat dinamis, banyak dinamikanya, berubah-ubah, ya, menyesuaikan dengan keadaan umat. Sama juga misalnya puasa. Namanya puasa wajib kita mesti bulan Ramadan, tidak ada puasa nanti diubah menjadi Muharram aja atau Dzulhijjah, tidak ada. Namanya puasa yang sebulan penuh kita ini puasa Ramadan. Sejak disyariatkan sampai nanti tetap bulan Ramadan. Demikian juga rentang waktunya juga sama. Namanya puasa itu apa? Al-imsak anil muftirat, menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, min tulu il fajri ila ghurubi syamsi, dari sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Tidak berubah. Itulah ibadah. Kalau muamalah kebalikannya. Jadi serba dinamis. Apa yang berlaku tahun lalu bisa jadi sekarang sudah tidak berlaku lagi. Ya, makanya kalau muamalah itu mengandalkan statis, biasanya kita akan terjatuh. Ya, di Jakarta itu ada perusahaan taksi terbesar namanya. Nah, gitu ya. Itu dulu seperti kayak nggak bisa jatuh karena saking besarnya. Dan memang pelayanannya bagus, sangat bagus. Ketika diterak dengan online, nah, itu berantakan. Nah, gitu. Karena memang dinamis sekali. Ya. Urusan muamalah itu sangat dinamis, makanya umat Islam itu harus bisa statis, bisa dinamis. Jangan terus statis, jangan terus dinamis. Nanti kita tidak mampu, kita tidak bisa menjadi yang terbaik. Ya, khairul ummah itu tidak bisa kalau kita ini hidup terus statis terus atau dinamis terus. Makanya nanti ibadahnya nggak jelas, muamalah nggak jelas. Umat Islam harus siap dengan segala macam perubahan dan juga siap untuk tidak berubah. Nah, itu siap berubah, siap tidak berubah. Itu baru kita nanti akan leading, akan berjaya baik di manapun kita berada. Siap untuk tidak berubah dalam apa? Dalam ibadah. Siap untuk berubah dalam apa? Dalam amal. Itu memang harus. Jadi kita harus selalu 2 dimensi. Dimensi statis, dimensi dinamis. Dimensi tetap, dimensi berubah-ubah. Itu harus. Nah, itu asal muasalnya kesiapan untuk statis dan dinamis itu dari dalam diri kita. Harus kita sadari hidupnya begitu. Jadi sama lah, misalnya kayak kita ini berumah tangga kan mesti ada yang harus dipertahankan, hal apa saja dipertahankan. Ya. Ada juga yang harus menyesuaikan, kan sama. Di mana-mana begitu, ya, di mana-mana begitu. Nah, jadi kita jangan sampai gagal memahami karakteristik hidup yang sebenarnya itu, ya memang sudah berjalan begitu. Ada hal yang tetap, ada hal yang sama juga misalnya haji, ya, sampai nanti haji di Mekah, tidak mungkin haji di Monas, haji di alun-alun Kota Malang, tidak. Tetap dari dulu sampai nanti namanya pergi haji ya, ke Baitullah ke Mekah, nah, gitu. Itu tetap. Tapi berubah apa? Kesananya naik apa? Mau jalan kaki, mau naik naik kendaraan, naik onta, naik keledai, naik kuda. Naik onta, naik sepeda motor, naik mobil, naik pesawat, itu yang berubah-ubah. Sarananya betul. Tata caranya tetap, sarananya. Kalau sarannya berubah untuk menantang kita untuk akhirnya harus berkreatif. Kira-kira bagaimana supaya
semakin efisien, semakin murah, semakin efektif. Ya, dulu untuk mengerjakan butuh waktu 1 tahun, sekarang cukup sebulan. Nah, ini misalnya berubah. Ya, dulu ya namanya sarjana ya tetap harus mengerjakan skripsi S1. Nah, tapi kalau dulu di zaman saya, zaman Ustaz Usman misalnya ngetiknya pakai sip brother sampai kami second. Nah, itu kan kayak gitu, karena karbon 6 atau 5, kalau saya 6 atau 7 gitu. Karena waktu itu bayangannya untuk arsip sendiri skor 5, saat yang 2 cadangan akhirnya saya bikin 7 gitu, kalau ngetik sampai. Nah, terus kalau salah ya 1 halaman ya nggak salah ya. Wah, baru ada tip X, ternyata bisa. Lama-lama elektrik typewriter, ada listrik, jadi ringan, tapi masih manual, tapi ngetiknya udah agak ringan, sudah enggak lama-lama pakai komputer. Jadi skripsinya tetap peraturan, tetapi cara membuatnya itu berubah. Nah, gitu. Jadi muamalah itu semuanya dinamis. Makanya kalau punya perusahaan, punya toko, punya bisnis, itu semuanya kan muamalah itu betul-betul harus siap. Ada perubahan apa ini? Itu. Jangan kita menggunakan cara yang sama, nanti kita akan tertindas seperti yang lain. Karena emang jangan dikira kita, jangan dibilang baru tahu, jangan gitu. Karena muamalah memang begitu. Muamalah memang begitu. Dari dulu begitu. Nah, yang pintar sama misalnya di zaman sahabat, yaitu sahabat Usman. Ya, kan pintar. Itu apa? Beli, sewa apa namanya? Sumur punya Yahudi. Pintar itu. Biasanya kan dihaki sama Yahudi, jadi mahalin. Makanya apa caranya apa? Beli penuh mahal. Nah, malah dia kan ya udah saya beli separuh waktu aja. Pagi sampai sore itu haknya saya, sore saya malam haknya saya. Boleh, akhirnya disewakan. Nah, setiap menyewakan maka Usman selalu lihat tarifnya yang Yahudi itu berapa. Nah, gitu kan? Yahudi sekian, dia di bawahnya. Yahudi sekian, terus di bawahnya terus. Sehingga akhirnya apa? Pas waktu gilirannya Yahudi itu nggak payu. Yang laku hanya pada waktu zamannya jamnya Usman saja. Akhirnya apa? Gulung tikar, akhirnya dijual pada Usman. Nah, itu perubahan-perubahan itu kita harus siap. Ya. Nah, dakwah itu ada yang tetap, ada yang berubah. Ya, dakwah kita juga harus tetap namanya amar ma'ruf nahi munkar, tidak boleh kita tinggalkan. Jangan sampai nyamar ma'ruf nyambi munkar. Kan ini ya. Ya, nyamar ma'ruf nyambi munkar, bukan, tapi amar ma'ruf nahi munkar itu tetap. Tapi caranya harus siap, kita dinamis. Ya, dulu nggak ada pakai seperti ini. Ya, pakai direkam apa gitu. Ya, di apa live Facebook. Sekarang saya live Facebook. Ya, itu nanti saya download, kemudian saya upload di YouTube. Gitu. Itu zaman yang berubah. Ya, dakwahnya tetap, cara dakwahnya berubah. Nah, gitu. Dulu perizinan, ya dulu banyak yang bisa berkecukupan karena biro jasa. Nah, biro jasa sekarang semakin ditinggalkan, ada tapi sudah semakin sempit. Karena apa? Karena birokrasi semakin berbenah sehingga bisa ngurus sendiri dan cepat. Nah, kalau kita mengandalkan biro jasa terus, bisa jadi kita akan kehilangan kesempatan. Nah, gitu. Karena apa? Kita harus tahu ada perubahan-perubahan, tren perubahan yang semakin menggila. Ya, dulu kalau mau naik pesawat mesti ke toko penjualan tiket. Lama-lama apa? Bisa beli tiket sendiri.
namanya bisa memilih kursinya sendiri. Terus begitu, kedua harus ke kantornya butuh waktu sekian, berubah. Jadi jual belinya tetap, sewa tetap ada, jual beli ada, sewa ada, pinjam ada, utang piutang ada, tapi tata caranya itu semakin banyak perubahan, banyak caranya, banyak versinya. Nah kita ini ya untuk menyongsong perubahan dengan tetap memelihara hal yang tetap, itu kita harus siapkan mental dulu. Nah gitu maksudnya. Karena katanya bos-bos yang pengusaha sukses itu, bisnis itu penentu keberhasilannya adalah 90% adalah attitude, adalah apa? Sikap, perilaku, cara pandang, pemahaman, keyakinan, nah gitu. 10%-nya itu apa? Skill, keterampilan itu hanya 10%. Nah agama ini menguatkan yang 90% itu bagus sekali. Jadi kita harus benar cara pandangnya, cara memahaminya harus benar, ya. Kesiapan mental kita, gitu kan. Apa itu perubahan, apa itu yang tetap, ini kita harus siap semuanya. Itu modal, setelah itu didukung dengan skill, nah gitu. Kalau skill aja, itu kita bisa terlindas terus, tidak mencukupi. Sekarang itu hanya skill saja, itu tidak mencukupi. Kita harus punya pribadi yang tahan banting, ya, siap jatuh bangun, punya kesabaran yang tinggi, jujur, ya, semangat, nah gitu. Itu penopangnya untuk menghadapi segala macam perubahan. Muamalah Islam berubah terus. Beda dengan ibadah, semuanya tetap. Kalau kita ilmui begitu ya sudah seperti itu. Ya, relatif tidak menuntut banyak kita berpikir. Tapi muamalah itu memang kita betul-betul dipacu untuk terus berpikir karena perubahan yang semakin hari semakin cepat, ya, luar biasa cepat. Ya, dan mungkin saya juga masih begitu. Saya ini masih kadang melihat kondisi hari ini semakin rada membingungkan. Misalnya disebut pandemi 2 tahun ekonomi terhenti. Tapi kalau ke toko motor inden, nah gimana itu? Oh iya, karena saya beli motor ada, oh tunggu seminggu Pak, habis. Bagaimana ini? Padahal kalau secara makro artinya apa? Sedang hancur ekonomi. Tetapi masyarakat kok ternyata tidak. Ini ada apa ini? Nah itu contohnya. Jadi ini fenomena yang sebagiannya itu banyak yang kita tidak tahu. Ada perubahan-perubahan yang kita tahu, ada perubahan yang kita nggak tahu. Nah kalau kita ini semua serba nggak tahu, kita hanya jadi penonton terus. Itu yang bahaya. Jadi kita punya misi yang luhur, yang suci, mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kalau kita dengan perubahan yang kita nggak siap, wah ini kita bisa kebobolan, kita bisa kepontangan nanti. Nah, ini kita harus paham. Nah, sama misalnya sekarang yang kemarin juga udah kita kaji, ya. Misalnya kapan itu pernah muncul gimana hukumnya transaksi online? Oh itu adalah meniru orang kafir. Nah, hati-hati kita begitu. Ya, karena ini di zaman Nabi nggak ada, zaman sahabat nggak ada, zaman tabi'in nggak ada, yang namanya online shopping itu nggak ada. Ya, zaman 4 madzhab itu tidak ada. Ya, bahkan di zamannya saya SMA belum ada online. Kalau itu hal yang baru, gitu ya, kalau itu hal yang baru, tidak ada di zaman salaf, maka itu kalau ada orang mengatakan hukumnya apa, itu pasti, ya, itu pasti itu hasil ijtihad. Nggak mungkin itu dalil, nggak mungkin. Itu mesti hanya apa? Ijtihad dari ustadz tersebut atau ulama tersebut. Namanya ijtihad itu tidak mungkin tunggal, tidak mungkin seragam. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh.
ada yang mengatakan mubah. Dia begitu namanya ijtihad. Karena apa? Ilatnya, ya, konsiderannya itu pertimbangannya macam-macam. Bisa jadi pertimbangannya ulama yang satu yang mengharamkan beda dengan ulama yang memakruhkan pertimbangannya. Termasuk tujuannya juga punya beda. Tujuan pengharamannya itu apa bagi dia? Ingin mendapatkan maslahat apa dari pengharaman itu? Termasuk ingin mendapatkan maslahat apa di dalam memakruhkan. Nah, gitu. Jadi kita jangan sampai setel gaspol kencang bilang online ini, sistem online itu adalah haram. Jangan transaksi pakai online shopping. Oh, itu namanya gagasan, itu namanya gagasan. Bilang saja menurut siapa, cukup menurut ustaz ini atau ulama ini bilang haram. Mungkin bagi ustaz yang lain ini beda lagi. Karena apa? Ini bab muamalah dan baru. Gitu kan. Sedangkan seandainya yang ini muamalah itu kemudian nggak baru saja, itu mungkin terjadi dalam pendapat. Di antara empat mazhab itu bisa ada perbedaan pendapat. Apalagi kalau belum pernah dibahas sama sekali di zaman keemasan Islam, ya pastilah yang namanya pro dan kontra. Nah, kita jangan fanatik pada pendapat itu. Boleh kita meyakini pendapat yang mana, tapi jangan menafikan pendapat yang lain. Kalau itu masalahnya masalah ijtihad. Nah, gitu. Apalagi masalah muamalah ini versinya banyak sekali. Seperti merokok misalnya, hukumnya apa? Haram menurut menurutnya, menurut siapa? Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah. Kalau menurut LBMNU beda makruh, kan gitu ya. Kalau menurut warga Muhammadiyah kan beda lagi ya. Beda lagi ya bagi ahli hisab. Nah, kan gitu kan. Walaupun tahu PP menyatakan haram, nah, untuk saya kayaknya saya condong pada tetangga sebelah ini. Nah, itu. Ini contohnya. Jadi ini adalah bab yang penting, adalah memahami betapa dinamisnya muamalah sehingga juga dinamis hukumnya gitu loh. Karena ya semua hukum yang nanti muaranya dengan fatwa itu pasti ada pertimbangannya, mesti ada mempertimbangkan 1, ini 2, 3, 4, maka fatwanya adalah haram, gitu. Nah, kalau ingin tahu contoh itu bisa dibandingkan, misalnya antara hukum rokok antara yang mengharamkan sama yang makruhkan, itu dilihat nanti mesti ada yang beda pertimbangannya. Ada pertimbangan di sini yang nggak ada di sini, dan ada pertimbangan di sini yang nggak ada di sini. Sehingga akhirnya kesimpulannya menjadi berbeda. Nah, saat itulah kemudian kita akan berpikir, oh saya cocok dengan pertimbangan ini. Yang Muhammadiyah saya cocok karena masalah kesehatan, masalah ini 1, 2, 3, 4, 5 ini semua saya cocok. Makanya saya memilih untuk mengikuti pendapat bahwa itu adalah haram. Tapi lemas kandungan isi sabar ya, saksul masih ada satu ya, misalnya gitu. Jadi ini adalah sangat dinamis ya. Jadi sekarang ini berbagai macam bentuk akad transaksi komoditi di zaman sekarang ini banyak sekali, dan juga ada yang komoditi itu seperti itu maya yang tidak tahu yang mana itu, misalnya kayak dengan Bitcoin ya. Bitcoin apa? Saya tidak paham Bitcoin ya, uang digital ya. Uangnya nggak ada, tetapi itu laku, namanya ada dan terbukti bisa dipakai untuk belanja, dipakai untuk bisa diuangkan. Ini kan juga fenomena baru. Apa diberi simbol? Nanti akan berubah-ubah. Apa yang dimaksud dengan ketidakjelasan atau ketidakpastian atau ketidakjelasan itu yang mana? Ya.
yang itu menjadi faktor haramnya transaksi salah satunya karena ketidakjelasan barang misalnya yang sudah kita bahas sebagainya kemarin ya. Sebagaimana kaidah dalam fikih itu disebutkan la yungkaru taghayyurul ahkami bi taghayyuril asma. Jadi tidak diingkari ya, tidak ditolak oleh syariat bahwa perubahan hukum itu, maksudnya hukum bisa berubah disebabkan karena perubahan zaman. Nah, gitu. Jadi tidak ditolak, ya, tidak mustahil maksudnya, tidak mustahil hukum itu berubah seiring dengan perubahan zaman dalam hal muamalah khususnya. Jadi apa yang dulu dikatakan itu haram belum tentu seterusnya menjadi haram. Lihat dulu ada perubahan apa? Adakah konsideran itu tetap ataukah ada perubahan? Kalau perubahan, ya bisa jadi bergeser dari makruh menjadi haram, ya haram menjadi makruh, mungkin sekali. Itu terjadi. Bahkan seorang ulama besar bermadzhab Maliki yaitu Imam Al-Qarafi mengatakan al-jumudu al-manqulat abadan dolalun fiddin. Orang yang terlalu kaku dalam menukil dalil, ya, itu malah bisa terjebak dalam kesesatan dalam beragama. Ya, wajah sudah merupakan bentuk kebodohan lima qasidi ulama muslimin dan merupakan kebodohan terhadap apa yang dimaksud oleh para ulama dan juga salaf al-amadin, para salaf terdahulu. Nah, jadi ya ada fenomena begitu ya, di tubuh umat ini ya. Jadi perkara-perkara yang sebenarnya itu menyangkut muamalah itu dipaksa untuk menggunakan fatwa para ulama yang sudah sangat tua dan sudah berubah, zamannya berubah, kondisi berubah, tapi masih menggunakan fatwa yang sama. Maka ini adalah termasuk bagian yang dikritik oleh Imam Al-Qarafi, yang jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Mungkin bagus kita banyak diskusi saja. Ya, hanya ada satu ini karakteristiknya, yaitu apa? Bersifat sangat dinamis. Dalam muamalah sifat kita sangat dinamis, sehingga kita harus menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya dan jangan kita fanatik terhadap pendapat suatu fatwa muamalah. Karena itu mesti ada keragamannya. Mesti ada keragamannya. Kayak kemarin yang ditanya itu. Yang bilang ada yang tanya kan, gimana hukumnya saya jualan rokok? Saya warga Muhammadiyah, saya jualan rokok, gimana hukumnya? Fatwanya apa? Fatwanya masih saja apa? Rokok itu? Terus jualan gimana? Ya kan begitu kan? Nah itu contohnya. Kalau kita konsekuensi dari memilih suatu fatwa itu kita harus tahu. Jangan membayangkannya kepada orang lain, tapi kepada diri kita juga seperti itu. Ya. Gimana kalau kehidupan dia dari situ selama ini mau nyari penggantinya belum ada dan belum mampu merintis selain daripada itu. Nah, terus bagaimana itu? Bolehkah minta izin untuk pindah ke pendapat yang satunya? Nah, gitu maksudnya. Nah, itu salah satu yang dinamika di dalam pilihan pendapat dalam fatwa hukum dalam bab muamalah yang akan sampai kepada bab seperti itu. Ya demikian, silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau mau menambahkan juga boleh. Monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini terkait hal
halal atau haram Iya. yang lagi polemik juga, tapi bukan masalah logo, bukan masalah polemik itu. Jadi selama ini yang dikeluarkan sertifikat halal sepertinya kan makanan atau mungkin minuman ya. Sedangkan halal dan haram bisa jadi mempengaruhi tadi attitude dalam hal perilaku, akhlak, mental, mungkin etika gitu ya. Sejauh mana padahal masyarakat kan selama ini berpedoman pada halalnya makanan dan minuman, padahal kan pakaian bisa jadi dari bahan-bahan yang awalnya mungkin haram ya, dari bulu babi dan seterusnya. Apakah memang dalam hal kehalalan pakaian tadi termasuk bidang muamalah atau memang tetap harus fikih yang ibadah? Demikian, makasih. Baik, bagaimanakah, atau mungkin saya perluas, bagaimanakah seandainya seorang muslim yang sudah meyakini keharaman sesuatu, misalnya keharaman minyak babi, saya gitu ya, atau pakaian tadi yang misalnya ternyata dari bulu babi, atau sikat gigi ternyata sikatnya itu ternyata dari bulu babi, atau sisir ternyata sisirnya dari tulangnya babi, nah, gitu ya kan. Ini bagaimana? Nah, kita harus tahu. Inilah pentingnya kita ini memahami secara luas apa itu makna innamal a'malu binniyat. Semua amal itu bergantung pada niat, pada motifnya. Singkatnya apa? Selama kita tidak tahu, nah gitu ya, misalnya kita langganan dengan warung sebelah bertahun-tahun, kita percaya itu adalah masakannya halal, misalnya gitu, sampai langganan belasan tahun, tahun-tahun, dia kemudian suatu ketika dia itu tobat, tiba-tiba cerita, saya mau berhenti saja dari warung ini. Kenapa? Selama ini saya pakai minyak babi. Nah, misalnya gitu ya. Pertanyaannya, bukan pertanyaan, kenyataannya berarti kan di tubuh kita ini banyak minyak babi kan? Nah, gitu kan? Secara zat ya, secara zat ada minyak babi yang masuk. Tetapi secara hukum agama, ya, karena itu kita tidak tahu. Walaupun zatnya itu menyangkut di tubuh kita, tetapi secara agama kita itu tidak salah, sama sekali tidak salah. Nah itu, tidak salah sama sekali. Karena itulah sebenarnya Ibu sekalian, betul-betul kita bisa merasakan makna hidup itu dalam Islam adalah merupakan ujian. Karena serba relatif, serba nisbi dunia, serba semu. Ada orang makan sapi, kambing, ayam yang jelas-jelas halalnya dia beli dari, misalnya dari yang nyembelih langsung, kan yakin betul itu halal, tetapi dari uang yang haram. Nah, yang masuk barangnya itu halal, tetapi sumbernya dari yang haram, maka malah itulah yang menjadikan tubuh kita itu berlumuran dengan barang yang haram, walaupun zatnya itu halal. Nah, paham ya Mas? Begitu. Jadi karena itulah dalam muamalah itu kita dikenalkan prinsip taisir, yaitu kemudahan. Ya, jangan kita tegang dan stres kalau misalnya masuk warung yang jelas-jelas ada tulisannya halal, nah kita masuk. Terus habis itu setelah beberapa hari, nah kita ngobrol-ngobrol sama teman, cerita kemarin kemana nih, sempat mampir di mana, kemudian di mana. Lo masuk di sana, dia kenapa? Oh itu babi itu, waduh, bagaimana itu? Karena kita nggak tahu ada tulisannya halalnya. Itu kita aman, tidak ada masalah. Gitu loh, tidak ada masalah. Kecuali pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak tahu. Itu ada katanya itu punya babi. Coba nih. Nah itu langsung berumuran haram, itu langsung gitu loh. Berarti apa? Kan gak jelas antara
masuk barang haram sama barang halal itu nggak jelas. Nah gitu loh. Ini kita harus paham, harus kita paham. Karena itulah mengapa sampai keajaiban tobat sampai orang itu berlumuran dosa sepanjang hidupnya. Ya, ibaratnya misalnya dosanya itu segede gunung. Kalau dia itu tobatan nasuha, itu dosanya itu berubah menjadi pahala. Bayangkan gimana? Karena orangnya kan sudah jelas berumuran dosa, jelas-jelas. Misalnya dosanya berapa apa? Sejak akil balik sampai usia 50 dia makan babi terus misalnya. Ini misalnya. Nah, karena dia memang ini pertama dia mungkin tidak beragama Islam, dan memang dia orang. Terus habis itu dia masuk Islam. Itu dosanya selama itu berubah jadi pahala. Bayangkan. Padahal kenyataannya kan tubuhnya sudah berisi banyak dari babi kan. Nah, gitu. Nah, makanya kita itu harus cermat menghukuminya itu dalam masalah apa? Ya, dalam masalah apa? Jadi selama kita nggak tahu, maka aman. Tahu tinggalkan. Nah, gitu aja intinya. Ya, kalau tahu tetap nekat, nah itulah mulai berarti dua dosanya, yaitu dosa udah tahu dia pakai, terus ngotot. Nah itu malah dua, dia malah dapat dosa dua kali. Beda halnya dengan kalau dia belum punya substitusi, belum punya pengganti. Misalnya ini walaupun nggak tahu ada apa enggak kejadiannya, misalnya dia punya kerudung cuma satu. Kerudungnya itu ternyata selalu banyak adalah bulunya babi misalnya. Adanya cuma itu. Mana yang dipilih? Antara keluar rumah dalam keadaan tidak pakai jilbab dengan hijab tapi ada bulu babinya. Yang mana? Yang jelas nilai nutup aurat tapi ada unsur bulu babinya. Sementara namanya kondisi darurat. Itu contohnya begitu. Jadi kan jadi gak jelas kan? Maksudnya semua serba nisbi. Hidup ini betul-betul relatif semua, nisbi. Jadi betul-betul tidak kayak hakikatnya apa ya gitu. Karena bisa jadi yang kita makan itu suci, tetapi ternyata haram karena sumbernya dari sumber yang bisa jadi isinya itu haram, tetapi kita nggak disalahkan karena apa? Di luar daripada kita tahu. Nah misalnya gitu karena jelas-jelas kan pernah ada itu apa restoran yang memasang logonya MUI halal, ternyata pas ada inspeksi rutin dari LD POM itu ternyata itu setelah mendapatkan sertifikat itu ditambah minyak baduna. Kenapa? Iya, maksudnya hanya untuk dapat izin saja yang ngurusnya itu, tapi setelah itu balik lagi ada banyak. Itu korbannya kan mungkin udah ribuan umat Islam. Apa itu korban? Enggak, karena dia umat ini tidak tahu, bahkan malah yakin kalau itu adalah halal dari segi dia dari labelnya. Bahkan bang nggak terkait dari MUI atau dari manapun, kok belum menyentuh pakaian gitu. Bahwa ini halal, ini haram. Ya, gini. Apakah itu salah? Tidak bisa disalahkan karena gini. Karena yang paling gawat, darurat ya, itu yang masuk ke tubuh. Itu sebabnya. Alasannya karena itu. Karena yang paling sensitif itu adalah yang masuk ke tubuh manusia. Ya, makanya kan ada misalnya fatwa ini, Muhammadiyah sudah menetapkan bunga bank itu haram. Terus ada Muhammadiyah yang kaya raya, sebelum fatwa itu muncul dia taruh deposito di bank konvensional. Itu bunganya sampai ratusan juta. Pertanyaannya mau diapakan duit itu? Nah, kayak gitu kan? Kalau haram artinya apa? Gak bisa digunakan kan? Kalau bisa berupa kertas, maka kertas berarti harus dibakar. Apakah
nah gitu kan. Nah ternyata ulama itu kalau bahas itu beda lagi gitu. Itu apa? Gunakan tetapi jangan sampai masuk ke tubuh kita atau tubuh siapapun yang kita gunakan. Terus apa dong? Misalnya gunakan untuk umum apa? Toilet ya semuanya gitulah ya. Ya pokoknya yang semuanya itu nggak masuk ke tubuh, malah di luarnya gitu. Karena apa? Karena kalau sampai dibuang itu jangan dikira lebih aman. Nanti ditemu sama orang dipakai untuk maksiat juga bagaimana? Ya kan? Nah itu yang kita pertimbangkan. Akhirnya apa? Gunakan apapun, yang penting jangan yang masuk ke tubuhnya manusia siapapun. Misalnya bikin toilet umum, kan keluar tuh, bukan masuk. Dari tubuh kita keluar, diurus sama itu kan nggak nyentuh, nggak ada hubungan sama sekali. Nah itu contohnya. Nah itu kan ada gambar kan? Ya, kalau masjid itu gimana? Ya, kalau kampus, kalau bukan tempat ibadah itu sudah hampir semuanya membolehkan. Memang untuk tempat ibadah masih dibahas lagi. Misalnya gini, bahasanya itu gini. Selama masih ada sumber yang lain, janganlah pakai. Asumsinya kan, maksudnya kita sampai terjepit sehingga nggak ada lain kecuali itu. Tetapi kalau adanya itu, ya mesti bolehnya. Gitu. Ya sama dengan gini. Ya namanya amar ma'ruf munkar itu apa? Mesti kita itu mengingatkan kepada bangsa Indonesia supaya menjauhi korupsi, menjauhi memakan barang yang haram. Terus gimana kalau misalnya ada pejudi kelas wakil? Nah itu kan, memang ini pejudi, jelas haramnya. Terus datang ke masjid, ini ya, nyumbang 1 miliar dari duit menang judi. Diterima nggak? Diterima nggak? Kita ngomong itu gampang, kalau sudah praktek, iya itu gimana ini? Nah itu, coba kita bayangkan, kalau nggak kita terima, kira-kira dipakai apa? Judi lagi. Nah gitu mikirnya. Kan tadi kan sebut muamalah itu yang dipertimbangkan adalah ilat dan maslahat. Jadi pertimbangannya apa, tujuannya apa. Nah gitu kan. Jadi kalau misalnya nggak ditimbangkan ke kita, kira-kira mau dipakai apa? Nah gitu. Oh paling untuk beli bir berapa kerat, atau apa disumbangkan ke gereja. Nah mikir kita kan. Atau untuk maksiat. Yang gitu. Jadi muamalah itu begitu. Beda sama ibadah sudah mikir begitu. Ya udah, harus jalan apapun yang terjadi. Gitu Pak ya. Jadi ini bukan jawaban tapi mengajak kita supaya berpikir lebih komprehensif ya, lebih hati-hati. Maksudnya jangan gampang-gampang kita itu karena muamalah itu memang dinamis. Jadi intinya itu lebih banyak toleransinya. Nah, lebih banyak toleransi daripada keketatannya. Itu prinsip dari muamalah seperti itu. Muamalah Islam. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada waktu. Melanjutkan tadi pertanyaan juga pernah saya alami. Saya punya teman bekerja di salah satu toko. Saya sebutkan aja ya, biar orang-orang pada nggak kesana. Toko Un di Malang. Ya. Kalau toko apa? Toko rumah makan Belanda. Saya punya teman situ menyampaikan istilahnya keluhan atau pertimbangan. Dia berlama bekerja situ jadi koki. Dan dia tahu bahwa di situ sudah ada kandungan kopi. Tapi yang makan situ banyak berjilbab banyak. Nah, lama dia resah dan gelisah. Sampaikan saya, gimana ini? Saya sampaikan aja
sah gitu. Kalau yang kemarin juga nggak tahu, ya sudah. Tapi sebenarnya dari awal udah tahu. Berarti sampean udah pernah membiarkan orang untuk di situ. Nah, kalau sekarang sampean udah tahu, kan buat aja. Nah, kalau gitu ya, kemudian ya setelah itu dia buat. Itu yang pertama kan. Yang kedua, di dalam surat Al-Ahzab ayat 59 tentang jilbab itu sampai sekarang tuh masih belum ada penyelesaian yang betul-betul istilahnya yang orang-orang itu atau kita sebagai muslim itu yang mana yang harus diikuti, karena memang perubahan seperti yang jenang sampaikan, perubahan jilbab itu ya harus kan menutup aurat gitu ya, modelnya apapun yang penting menutup aurat. Tapi sekarang ini kayaknya jilbab itu udah banyak-banyak modelnya, model yang macam, tapi auratnya masih gitu. Dan salah satu banyak orang juga ada mungkin pada orang lah yang daripada berpolemik terus aja lebih nggak pakai jilbab. Dan kalau nunggu jilbab yang benar yang mana nggak tahu sih, kalau seperti jilbab aja ada yang begitu. Dan ada juga salah satu tokoh yang mungkin jadi panutan atau yang kita ketahui siap lah. Itu kan juga keluarganya juga banyak yang tidak berjilbab. Jadi apakah hal-hal seperti itu, seperti ini gospel precept itu apa namanya menyalahi ayat atau bagaimana, dan bagaimana penyelesaian tentang jilbab ini yang sesungguhnya ya, yang harus kita ikuti supaya ya putri kita atau anak-anak kita yang putri juga bisa menutup auratnya yang betul. Itu kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, yang pertama karena ini informasi ya, ini saya kira bagus ya untuk diketahui oleh publik ya. Tapi saya juga pernah kebalikannya, Pak. Saya pernah teman saya yang sangat saya percaya dia bilang kalau jangan makan di warung itu, karena saya dengar langsung dari mantan karyawannya yang menyatakan bahwa itu di situ dikasih kepalanya babi sehingga supaya lezat, supaya nikmat. Dan dilalainya saya itu kenal sama ownernya. Itu langsung saya tanya, ini kok ada isu ini bagaimana? Apa benar seperti itu? Ya tanya, jangan dengar dari siapa? Dari mantan karyawan kamu. Dia cerita. Ini karyawan yang sakit hati, yang dipecat, kemudian menyebarkan berita yang nggak benar. Silakan dengan datang ke warung saya. Yang tidak benar sama sekali itu adalah fitnahnya dia karena indisipliner ketika kerja, dipecat kemudian sakit hati. Hanya menyebarkan berita seperti itu. Ini kebalikannya, Pak. Makanya kita perlu cross check ya, dan itu. Untuk yang begini saya kira karena kita punya lembaga, ada baiknya ini real satu semangat. Kalau bisa ini Muhammadiyah itu menyampaikan yang begini kepada wali kota. Jadi real ini kan bisa diskusi. Jadi kalau sampai betul itu adalah menyajikan itu kemudian ternyata banyak konsumennya adalah muslim, itu pasti akan ditegur oleh wali kota kalau ada laporan. Tapi kalau nggak dilaporkan ya dianggap nggak ada masalah gitu. Itu sudah nggak perlu kita himbauan, itu langsung bisa diskusi. Kita tinggal menyampaikan ke wali kota. Ini ada laporan dari masyarakat tentang warung ini, kok indikasi begini, tolong di verifikasi kebenarannya. Itu bisa. Itu Muhammadiyah punya power untuk melakukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua tentang jilbab. Jilbab ini gini. Jadi kita harus bisa bedakan antara hukum dengan proses. Nah, gitu ya, hukum dengan proses. Hukumnya jelas, namanya perempuan itu wajib menutup aurat. Gampangannya apa? Siapa yang nggak setuju perempuan itu menutup aurat? Berarti apa? Suruh telanjang. Kan nggak mau kan? Nah, ini kan jelas. Mesti perempuan setuju harus menutup aurat. Mulai dibahas keduanya apa? Batasan menutup aurat. Nah, gitu. Jumhur menyatakan batasan menutup adalah semua tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Udah dua itu. Nah, modelnya terserah.
jangan sampai yang mempertontonkan lekuk tubuhnya dan transparan. Dua itu syaratnya. Tidak mempertontonkan lekuk tubuhnya dan transparan. Itu panduannya begitu. Tetapi itu juga kemudian berkembang kemana-mana. Karena apa? Karena manusia itu di dalam mentaati aturan Allah itu bertingkat-tingkat, berproses, ya. Sehingga model apapun dalam konteks dakwah itu hendaknya dimaklumi dulu, tetap dibimbing, tetap dididik, tetap dikuatkan ilmunya supaya semakin sempurna menutupnya itu. Karena kalau misalnya gini, ini gimana sih kalau ada perempuan kalau nutup aurat tapi kayak telanjang, kan nggak boleh, ya nggak boleh memang. Tapi kalau ukurannya idealnya, maka itu merupakan cacat, ya kan, celah. Tapi ukurannya daripada sebelumnya, dia sebelumnya mengubah auratnya, kan masih lebih bagus. Nah, gitu maksudnya. Jadi padukan antara proses seseorang itu menuju ke yang lebih baik dengan idealnya itu bagaimana. Nah, kepada mereka yang tidak mewajibkan, kan bukan mengharamkan atau memakruhkan, kan? Tidak mewajibkan mereka. Seperti yang ulama yang jadi sebutkan itu. Artinya kan tetap baik bagi menurut dia itu kan tetap baik, cuma nggak wajib itu aja. Kan bukan mengatakan jangan atau nggak baik, kan hanya mengatakan tidak wajib. Sama dengan apa? Sholat berjamaah, kan cuma dua versinya. Kalau nggak wajib ya sunnah muakkadah. Kan nggak ada yang mencela sholat jamaah, kan nggak ada. Yang berpendapat itu sunnah muakkadah, artinya apa? Bagus kalau sholat jamaah. Kan nggak ada yang mengatakan jangan sholat jamaah, kan nggak ada. Jadi itu adalah sebenarnya pendapat yang masih satu garis. Tidak kalau sampai ada yang mengatakan menutup aurat itu haram. Nah ini berarti betul-betul ngajak perang kan begitu. Ini kok berlawan bagaimana ini? Tetapi kalau hanya mengatakan jumhur mengatakan wajib, ada setengah yang tidak mewajibkan. Artinya kan tetap mensunahkan. Nah ini aspek hukumnya. Yang kedua aspek sosial, psikologi sosial. Tahun 80-an itu hampir nggak ada Pak yang pakai sifat, ya kan? Hampir nggak ada. 90-an mulai bermunculan. Sekarang sudah menjadi budaya bangsa Indonesia dengan segala bentuk, model, ukuran, segala macamnya itu. Tapi kenyataannya sudah menjadi budaya bangsa Indonesia. Bahkan yang tidak beragama Islam itu banyak yang pakai sifat. Banyak orang-orang perempuan yang tidak muslimat tapi itu banyak. Karena merasa nyaman dengan menggunakan sifat itu. Para pekerja yang berpanas-panas dengan terik matahari itu lebih nyaman pakai jilbab daripada pakai topi apa itu kuplu apa gitu. Mereka malah menggunakan jilbab. Ada yang dia tidak beragama Islam. Nah ini fenomena ini harus kita syukuri proses ini sambil terus diperbaiki. Adapun yang berpendapat itu tidak wajib, silakan saja. Toh nyatanya, kalau sekarang malah semakin tidak usah perlu kita pusingkan. Nyatanya sebagian besar Muslim Indonesia itu mengikuti yang mewajibkan kan, sebagian besarnya. Kan sedikit yang mengikuti pendapat itu. Tetapi kita tetap menghargai karena yang saya tahu beliau itu dasarnya adalah ilmu. Menyampaikannya bukan asal-asal tapi dasarnya adalah ilmu, sehingga ya kita hargai. Tetapi itu tidak kita pilih, kan nggak masalah. Nah gitu, itu ya. Jadi kita jaga keharmonisan ya persatuan kaum muslimin dan tetap meningkatkan kualitas keberagaman kita sesuai dengan kondisi kita hari ini bagaimana supaya insya Allah lebih baik lagi. Itu Pak ya saya kira. Cukup mungkin sudah jam 9 kurang 20 menit. Ini panggung itu. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis.
Alhamdulillah. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian